العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Waladina, adapun orang-orang hajaru yang mereka itu hijrah fisabilillah, di dalam membela agamanya Allah. Summa kutilu, lalu mereka itu terbunuh, matu atau wafat, meninggal. Layar jukon nahum, pasti akan memberi rezeki kepada mereka sapa Allah rizkon, rezeki dengan rezeki hasanan yang bagus. Apa itu rezeki yang bagus tadi? Adalah al-jannah, surga. Ini juga, ayat ini juga berlaku sampai sekarang, bukan terhadap para sahabat dulu tok. Waktu Nabi dakwah di Mekah itu selama 10 tahun, itu hasilnya sangat sedikit orang yang masuk Islam. Kebanyakan orang yang masuk Islam itu cuma yang du'afa, artinya itu yang tidak kuat, orang yang miskin, juga bukan pemimpin. Cuma ada sebagian dulu orang mulia, orang pemimpin, gampangnya orang-orang tokoh yang masuk Islam, ya seperti Sayyidina Abu Bakar sendiri. Terus masuknya Tolhah dan Jubair, itu juga termasuk tokoh-tokoh suku Quraisy. Terus masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Terus masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Ya bisa dihitung. Yang gampangnya yang tokoh-tokoh bisa dihitung sedikit. Jadi akibatnya bagaimana? Akibatnya waktu Nabi itu di Mekah disiksa oleh orang-orang Mekah, oleh bangsanya sendiri. Orang suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah Sayyidul Arab, gustinya bangsa Arab. Betul bangsa Arab itu banyak waktu itu juga, sampai di, kalau sekarang sampai di Kuwait atau di Riyadh, kalau dulu sampai di bangsa Arab waktu itu sampai hampir keluar Palestina juga ada bangsa Arab. Tapi mereka itu menganggap bahwa suku Quraisy ini adalah pemimpin bangsa Arab. Salah itu. Dan setelah Nabi dakwah di situ, pemimpin bahasa Arab itu, ya artinya suku-suku Quraisy, tokoh-tokohnya itu menentang Nabi. Jadi untung waktu itu Nabi itu dibela oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib itu dibela oleh Abu Thalib. Dan pembesar Quraisy itu sama Abu Thalib takut karena wibawanya, dan menganggap karena suku Quraisy itu pimpinannya adalah, kepala sukunya adalah Abu Thalib sendiri. Cuma kepala sukunya toh. Anak buah Musalihnya, soalnya ada pembagian. Jadi suku Quraisy itu ada 10 sarif. Jadi 10 sarif. 10. Ada bagian Sikoyah, ada bagian penguasa Ka'bah, ada bagian yang ngurus perdagangan, ada yang bagian perang, suku Adi, ada yang bagian itu, ada dibagi menjadi 10 pemimpin. Dan yang paling tinggi di antara 10 pemimpin itu, naibnya, kepala pemimpinnya adalah Abu Thalib sendiri. Seperti Abu Lahab, ada juga pemimpin bagian apa, Abu Jahal pemimpin juga ada yang bagian apa itu,
bagian pemerintahan, dan ada Abu Sufyan waktu itu juga termasuk pemimpin bagian perang, Abu Sufyan, panglimanya di suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu waktu itu dipimpin oleh 10 syarif. 10 syarif. Makanya kata-kata sekarang bahasa Inggris syarif itu sebetulnya adalah mengambil dari kata-kata Arab yaitu syarif. Nah, di situ. Akibatnya setelah Nabi berdakwah selama 10 tahun di Mekah itu sedikit sekali yang masuk Islam. Tokoh-tokohnya sedikit, kebanyakan du'afa. Akhirnya bagaimana? Itu disiksa, dianiaya. Waktu sholat dihalang-halangi, gak boleh sholat di Ka'bah. Setelah Nabi itu maksa sholat di Ka'bah, dipukul. Kadang-kadang apa? Waktu sujud itu oleh Abu Lahab, Abu Lahab kan pamannya sendiri, oleh Abu Jahal diambilkan kotoran unta itu taruh di punggungnya, taruh di punggungnya Nabi waktu sujud. Sudah Nabi nggak bisa kadang-kadang Nabi sujudnya harus terlalu lama karena ada kotoran itu. Pokoknya digoda terus. Akhirnya setelah masuknya Islam pamannya sendiri, itu nggak berani. Akhirnya nggak berani. Yaitu masuk Islamnya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini pamannya Nabi, adiknya Abu Thalib. Dan wataknya memang Hamzah ini kasar, dan dia memang sebodoh. Soalnya dia itu ahli berburu. Yang diburu di Makkah bukan apa yang diburu, bukan buru kijang. Kalau di Makkah ada kijang, pemburu apa? Sayyidina Hamzah sendiri adalah pemburu singa padang pasir. Jadi memang orangnya itu memang Sayyidina Hamzah kasar. Dan dia itu, Sayyidina Hamzah itu memang pemburu singa, juga pemabuk. Waktu itu minuman keras enggak pemabuk, jadi kasar. Nah, itu masuk Islamnya kan Sayyidina Hamzah itu gara-gara itu diadu. Artinya ada saudaranya itu yang mengadu kepada Hamzah. Waktu Sayyidina Hamzah itu pulang berburu, dari berburu, ya masih naik kuda, turun dari kuda sambil membawa gendewa anak panah. Terus ada bebeknya Nabi juga yang madul. Kamu gampangnya dan bahasanya ngeluyur saja. Ada keponakan kamu itu dianiaya oleh orang tidak ada yang bela. Siapa? Muhammad dianiaya. Siapa yang mukul Muhammad? Itu di masjid itu. Sekarang lagi dipukul oleh Abu Jahal itu. Itu yang lapor itu Sofiyah. Sofiyah di atas bibirnya Nabi. Langsung Sayyidina Hamzah itu pergi ke masjid, marah karena itu dipanas-panasin bibirnya yang lain. Setelah masuk masjid, gak bilang apa, moro langsung Abu Jahal itu subuhan itu pukul dengan dengan gendewanya. Pukul, ayo lawan, kau berani. Gitu. Jadi namanya ngamuk. Hei, orang-orang suku-suku Quraisy, kepala-kepala suku Quraisy, saksikan, saya sekarang masuk Islam. Ayo, siapa yang mau nganiaya Muhammad? Saya musuhnya. Saya harus menghadapi saya. Gitu. Suku-suku Quraisy waktu ada Abu Jahal, waktu itu juga ada Abu Sufyan, panglima perangnya, semuanya takut dengan Sayyidina Hamzah. Dan itu masuknya Sayyidina Hamzah. Nah, setelah Sayyidina Hamzah itu masuk Islam, baru sholat itu tenang. Soalnya Sayyidina Hamzah sendiri belum gak mau sholat jamaah. Cuma, ayo orang Islam kalau sholat jamaah biar saya menjaga. Penjaganya, asalnya itu mau sholat dipukul, ada yang diseret oleh orang-orang Quraisy. Sebelum masuknya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara mau melaksanakan sholat, yaitu termasuk orang tuanya Ammar bin Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir. Jadi berat waktu di Mekah itu orang-orang mau mengajarkan salat, mau mengajarkan agama. Berat. Nah, setelah tidak lama, setelah masuknya Sayyidina Hamzah masuk Islam, tidak berselang lama, tidak sampai 1 tahun, ada lagi orang kuat yang masuk Islam di situ, tokoh juga, yaitu namanya Umar bin Khattab. Lah, setelah itu bebas orang Islam. Tapi mereka berdua ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, cuma bisa membela waktu mengamankan sholat. Jadi barisan gampangannya kanan dijaga oleh Sayyidina Hamzah, yang kiri dijaga oleh Umar bin Khattab. Karena dua-duanya sama kasarnya, sama beraninya gitu. Jadi orang-orang tokoh waktu itu, tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab sendiri tidak ada berani.
mengganggu setelah masuknya Sayyidina Umar masuk Islam. Pertama setelah masuknya Sayyidina Hamzah, setelah masuknya dua orang itu, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, terus agak aman. Tapi di luar masa Sayyidina Umar menjaga terus. Kalau tidak ada Sayyidina Umar dan Hamzah, itu orang-orang Muslim bisa sangat dianiaya, ditekan oleh orang-orang Quraisy. Lah akhirnya Nabi itu memerintahkan supaya hijrah ke Madinah. Loh, kenapa Nabi kok memerintahkan hijrah ke Madinah? Bagaimana? Itu ceritanya bagaimana? Itu karena orang Madinah sendiri minta. Orang Madinah itu sendiri minta. Kebanyakan Madinah itu asalnya agamanya itu penganutnya agama Nabi Musa Yahudi dan Nasrani, penganutnya Nabi Isa. Tapi yang asli, yang pakai kitab Taurat asli dan Injil asli. Di dalam kitab Taurat yang asli dan Injil asli memang disebutkan tuh namanya Nabi Muhammad. Kalau akan datang Nabi Muhammad dan diperintahkan dalam kitab Taurat itu ciri khasnya namanya Muhammad, ciri khasnya gini. Dan kalau itu sudah diutus oleh Allah, disuruh membantu. Waktu azimu, waktu wakiru, waktu aziru. Itu di dalam artinya ya setelah Nabi Muhammad diutus nanti, jadi orang-orang penganut Taurat itu memang diperintahkan di dalam kitab Taurat supaya mengagungkan Nabi Muhammad, supaya membantu Nabi Muhammad dan supaya menolong waktu adil. Menolong berarti menolong menjadi pengikutnya dan yaitu menjadi pembelanya memperjuangkan agamanya Islam itu. Jadi setelah orang-orang Yahudi itu mendengar bahwa Nabi Muhammad itu lahir setelah dohir, setelah diutus, kan pergi ke Mekah. Ada yang pergi waktu itu dengan tujuan haji, ada yang pergi itu memang ingin menemui Nabi Muhammad. Setelah menemui Nabi Muhammad, dibacakan oleh Nabi Muhammad itu ayat Al-Quran, langsung beriman. Ini dari sumber yang satu, isinya sama, langsung beriman. Nah, pertama yang datang itu orang 12 tahun pertama. Terus tahun kedua Bai'atul Aqabah. Bai'atul apa istilahnya? Bukan Bai'atul itu, bukan Bai'atul Aqabah atau Bai'atul apa. Tahun berikutnya itu sudah ada 80 yang datang menemui Nabi yang masuk Islam. Terus tahun yang ketiganya itu sudah 200 yang menemui Nabi. Waktu 200 itu oleh Nabi jangan menemui di Mekah, takut konfrontasi dengan orang-orang Quraisy yang waktu itu sangat memusuhi Nabi, takut nanti terjadi konfrontasi tukaran bagaimana. Tapi waktu itu di bulan haji waktu sedang haji, akhirnya Nabi itu mengumpulkan dia saja di Aqabah saja. Tidak tahu Aqabah ini ya, kita itu saya itu belum haji ya. Di mana? Ya pertemuan di sana di luar kota Mekah. Nah setelah itu mau di luar kota Mekah itu terus pamannya itu Nabi kan punya 2 paman yang sudah masuk Islam. Tapi yang satunya ini tidak memproklamirkan bahwa dirinya Islam, tapi sebenarnya sudah masuk Islam, yaitu yang pamannya yang kedua yang namanya Abbas, Sayyidina Abbas. Lain dengan Sayyidina Hamzah. Hamzah itu kawan saja tuh ngomong berani. Kalau Sayyidina Abbas itu enggak ngomong, enggak tahu diikuti. Sudah. Saya kalau kamu mau menemui orang-orang Yasrib, kalau dulu Medina itu namanya Yasrib, biar saya akan mengiringi kamu kepada Nabi Muhammad. Dan apa tujuannya orang kafir tadi? Mereka itu menyuruh kami ini orang Islam supaya hijrah ke Madinah. Itu Nabi mengatakan begitu. Ya kalau begitu saya mengikut Nabi didampingi oleh pamannya Sayyidina Abbas menemui 200 orang yang dari Yasrib, yang dari Madinah sekarang. Terus setelah itu Sayyidina Abbas itu yang pidato. Tapi enggak teman-teman. Nah, Sayyidina Abbas itu yang pidato. Pidatonya, wahai orang-orang Yasrib, saya mendengar kamu ini ingin memboyong keponakan saya ini dengan semua orang-orang Islam supaya pindah, supaya hijrah ke kota kamu. Tapi sebelum mereka itu pergi, saya sekarang minta jaminan. Nah, katanya Abbas. Apa itu jaminannya ya? Abul Fadl. Sayyidina Abbas itu julukannya Abul Fadl.
Muhammad ini dakwah di Mekah ini, dakwah ya, selama 10 tahun di sini nih kami yang membela, saya. Jadi sampai Muhammad ini enggak sampai dicelakai oleh orang sini karena saya yang membela. Katanya Sayyidina Abbas, karena saya dan kami yang membela di sini. Saya khawatir nanti kalau pas Muhammad ini hijrah ke Madinah, kamu tidak membela Muhammad, tidak melindungi Muhammad seperti saya yang telah membela Muhammad. Itu janji kamu, sanggup kamu membela Nabi Muhammad ini. Gitu kan. Waktu yang hadir 200 orang-orang Ansor yang tokoh-tokohnya, ya mereka itu terus bersumpah siap membela dan melindungi dan membela Nabi Muhammad dan memperjuangkan, ikut memperjuangkan. Kalau memang sudah kamu berjanji demikian, sudah bersumpah demikian, saya sudah rela melepaskan Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, itu pertamanya kan. Setelah pulang dari itu perjanjian sudah lakukan, Nabi terus memerintahkan kepada sahabatnya. Wahai para sahabat, sekarang lebih baik hijrah saja. Ada wahyu, inna abdullahi wasi'ah fatuhajiru biha. Itu adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu setelah turun, yang isinya itu inna abdullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Buminya Allah itu luas, untuk itu hijrahlah. Nah, Nabi memerintahkan, kamu di sini disiksa, ditekan oleh orang-orang kamu semua orang-orang Quraisy. Sebaiknya kamu sekarang itu sudah hijrah ke Madinah, ya Srib. Karena saudara-saudara kamu sana menunggu kamu dan siap membantu kamu. Daripada di sini disiksa, tidak berani menampakkan bahwa dirinya itu sudah Islam, lebih baik semua ini orang-orang yang Islam hijrah ke Madinah. Lah mulai itu berhijrah, puluhan hijrah. Tapi ya begitu, hijrah itu masih dihalang-halangi oleh orang-orang tokoh-tokoh satu Quran. Dihalang-halangi bagaimana? Kalau sampai hijrah itu, kalau orang kuat, orang-orang tokoh, hijrahnya itu kok sampai membawa harta nggak boleh. Jadi hijrah memang harus nggak boleh bawa apa-apa, walaupun di Mekah itu orang yang berada, orang yang punya. Jadi gak apa-apa hijrah, tapi harta benda kamu harus ditinggalkan. Itu peraturannya orang Quraisy waktu itu. Jadi mereka tuh hijrah tuh nggak bawa apa-apa sekali, cuma membawa iman, menyelamatkan keimanan. Jadi sahabat muhajirin itu walaupun begitu banyaknya, mungkin sahabat muhajirin waktu itu hampir 1000-an, ratusan, yang hijrah ke Madinah ini nggak apa-apa semua. Jadi cuma bawa iman tok. Cuma membawa iman tok. Jadi semuanya gitu. Bahkan ada dari jalan masih dicegat oleh orang-orang Quraisy, dipaksa untuk kembali. Yang tidak mau dipaksa untuk kembali karena orang-orang yang dhaif, ada bukan orang yang kuat, terus disiksa sampai mati. Kadang dibunuh gara-gara mau hijrah gak boleh oleh orang-orang Quraisy. Jadi yang lolos hijrah itu ya semuanya tuh tidak ada yang bawa harta. Jadinya melarat semua, walaupun waktu itu di Mekah kaya. Jadi Umar bin Khattab di Mekah kaya, Sayyidina Abu Bakar di Mekah kaya. Dan banyak yang kayak Zubair bin Awam, Tolha itu ada orang kuat di Mekah kaya. Tapi waktu hijrah ke Madinah tidak ada yang bawa harta, melarat semuanya. Nah, dia tuh para sahabat muhajirin hijrah ke Madinah cuma dengan membawa keimanan. Nah, tapi istimewanya itu orang-orang Ansor itu memang betul-betul menganggap ini adalah saudara kami. Nah, itu hebatnya. Sampai waktu itu sudah diceritakan di dalam surat Al-Hasr. Di dalam surat Al-Hasr kan diceritakan oleh Allah. Waladina tabawa'ud darwal imana. Waladina tabawa'ud darwal yuhibbuna